Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Apri Chandra Kusuma, Niswatun Hasanah, Kuni Muhtaramatul Khafifah, dan Ani Latifatunisa akan membahas tentang konsep penggunaan kalkulator dan komputer dalam pembelajaran matematika. Kalkulator 1. Kalkulator adalah alat bantu hitung elektronik yang masih sederhana dibandingkan dengan komputer. 2. Kalkulator dapat membantu seseorang yang kesulitan dalam menghitung. 3. Kalkulator yang sering digunakan adalah kalkulator saintifik, yang mana kalkulator tersebut digunakan untuk menghitung dalam bidang matematika, fisika, teknik, dan lain sebagainya. Keuntungan menggunakan kalkulator dalam matematika. 1. Kalkulator dapat digunakan untuk mengembangkan konsep. 2. Kalkulator dapat digunakan untuk drill. 3. Kalkulator meningkatkan pemecahan masalah. 4. Kalkulator menghemat waktu. Kalkulator untuk mengembangkan konsep. Kalkulator bisa berarti lebih dari sekedar alat untuk menghitung. Kalkulator juga dapat digunakan secara efektif untuk mengembangkan konsep. NRC memuat beberapa penelitian jangka panjang yang telah menunjukkan bahwa siswa kelas 4 sampai kelas 6 yang menggunakan kalkulator meningkat pemahaman konsepnya. Kegiatan untuk mengembangkan konsep dengan kalkulator disarankan, terutama dalam lingkup bilangan dan perhitungan. Contoh penggunaan kalkulator untuk menemukan bilangan yang dikalikan dengan bilangan tersebut dapat menghasilkan 43. Dalam hal ini, siswa dapat menekan 6,1 kali sama dengan untuk mendapatkan kuadrat dari 6,1. Untuk siswa yang baru saja mengerti bilangan desimal, aktivitas akan menunjukkan bahwa bilangan-bilangan seperti 6,3 dan 6,4 terletak di antara 6 dan 7. Selain itu, 6,55 adalah antara 6,5 dan 6,6. Untuk pelajar yang sudah mengerti bilangan desimal, aktivitas yang sama menyajikan pengenalan yang penuh arti dan konseptual tentang akar kuadrat. Kalkulator untuk drill. Kalkulator adalah alat yang sangat baik untuk drill yang tidak memerlukan komputer atau software. Contoh, siswa yang ingin mencoba perkalian dengan 7 dapat menekan 7 kali 3 dan kemudian berhenti sebelum menekan sama dengan. Tantangannya adalah mencari jawabannya sebelum menekan tombol sama dengan. Bilangan-bilangan yang merupakan kelipatan dari 7 dapat diperoleh dengan menekan faktor kedua dan menekan sama dengan. Kalkulator tidak selalu tepat digunakan. Contoh misalkan, sebuah kelas dibagi menjadi 2 kelompok. Satu bagian menggunakan kalkulator dan bagian lainnya menggunakan penghitungan langsung. Untuk 3000 ditambah 1765, kelompok yang menghitung langsung selalu menang. Kelompok tersebut juga memenangkan perhitungan fakta-fakta sederhana dan berbagai macam masalah yang dapat dihitung secara mental oleh siswa. Tetapi tentu saja banyak sekali perhitungan seperti 537 dikali 32, di mana mereka yang menggunakan kalkulator akan menang. Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa pelajar dengan kemampuan rata-rata penggunaan kalkulator meningkatkan keterampilan dasar. Kalkulator meningkatkan pemecahan masalah. 1. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa penggunaan kalkulator memperbaiki kemampuan pemecahan masalah dari pelajar pada segala tingkatan untuk semua kelas. Dalam kurung NRC 2001. Mekanisme penghitungan kadang dapat memecah perhatian siswa dari problem yang mereka kerjakan. 2. Sambil memahami arti dari operasi, siswa harus memperkenalkan dengan masalah nyata, dengan bilangan-bilangan yang realistik. Bilangannya mungkin di atas kemampuan mereka untuk menghitung, tetapi kalkulator membuat masalah nyata ini dapat diselesaikan. Kalkulator menghemat waktu. 1. Perhitungan dengan tangan akan memakan waktu, terutama untuk siswa usia dini yang belum mengembangkan penguasaan teknik-teknik perhitungan. 2. Kalkulator dapat menghemat waktu untuk membantu menghitung pada kegiatan pembelajaran di mana kemampuan berhitung bukan menjadi tujuan utamanya. Misalnya menghitung rata-rata, mencari persentase, mengubah bentuk pecahan ke bentuk desimal, dan lain-lain. Contoh penggunaan kalkulator. Yang
Yang pertama, untuk menentukan bilangan prima. Yang kedua, menentukan desimal berulang. Yang ketiga, kekonvergenan rasio. Yang keempat, bilangan pi. Dan yang kelima, bilangan prima. Untuk mengecek bilangan merupakan bilangan prima, cukup diperiksa dengan membagi bilangan tersebut dengan bilangan-bilangan prima yang lebih kecil dari akar kuadrat bilangan tersebut. Untuk memeriksa apakah 677 merupakan bilangan prima, cukup memeriksa bilangan-bilangan prima yang kurang dari 26 sebagai faktor. Dengan menggunakan kalkulator, dengan mudah dapat diketahui bahwa bilangan-bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan 23 bukan faktor dari 677. Desimal berulang. Desimal berulang merupakan sebuah sumber aktivitas yang kaya untuk penggunaan kalkulator di dalam kelas. Jika bilangan-bilangan 1-3 dibagi dengan 9, pada layar kalkulator akan muncul. Contoh, 1 dibagi 9 sama dengan 0,111111. 2 dibagi 9 sama dengan 0,222222. 3 dibagi 9 sama dengan 0,33333. Dengan melihat polanya, dapat diduga pembagian bilangan 4-8 dengan 9. Aktivitas yang menarik bagi siswa adalah mereka disuruh menduga hasil-hasil dari 100 dibagi dengan 9, 2000 dibagi dengan 9, dan 3 juta dibagi dengan 9. Setelah itu, para siswa dapat mengecek hasilnya dengan kalkulator. Penggunaan kalkulator dapat juga untuk menyelidiki desimal berulang yang dibentuk oleh pembagian 13 dengan 99, 999, 9999. Pada layar kalkulator akan muncul 13 dibagi 99 sama dengan 0,13 dibagi 999 sama dengan 0,01301313. 13 dibagi 9999 sama dengan 0,00130013. Kekonvergenan rasio. Kalkulator dapat digunakan untuk menyelidiki persoalan konvergensi yang menarik dan melibatkan pecahan. Mulai dengan sebuah pecahan antara 0 dan 1, tambahkan pembilang dan penyebut untuk membentuk penyebut yang baru, dan tambahkan penyebut yang baru ini dengan penyebut semula dan hasilnya digunakan sebagai pembilang yang baru. Bila proses ini diulangi setiap kali mulai dan pecahan yang baru, seseorang akan menemukan bahwa desimal-desimal yang terbentuk akan konvergen ke bentuk desimal. Bilangan pi. Contohnya, kita akan menulis desimal 3 kali lipat. Jika kita mempunyai bilangan pi 3,14, hanya 2 desimal, dan kita ingin punya 6 desimal, kita bisa menggunakan rumus pi sama dengan pi ditambah sin pi. Pi itu adalah nilai pendekatan pi yang sudah kita punya, yaitu 3,14. Bilangan E. Huruf E dalam kalkulator biasanya keluar ketika hasil kalkulasi melebihi maksimal jumlah angka yang ditampil di kalkulator. Ini merupakan notasi saintifik dengan arti eksponen 10 yang selalu diikuti dengan angka lain. Contohnya, untuk menampilkan angka 1.500.000.000 di kalkulator akan menampilkan seperti 1,5 S9 atau 1,5 dikali 10 pangkat 9. Komputer dan software tertentu merupakan sarana yang sangat bermanfaat untuk proses pembelajaran matematika. Software standar yang biasanya terinstal pada sebuah komputer atau laptop adalah Microsoft Office, yang di dalamnya antara lain membuat Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, dan Microsoft Excel, dan yang lainnya. Microsoft Word utamanya akan membantu guru dalam mengetikkan naskah-naskah, termasuk naskah
juga dapat dengan mudah mengembangkan bahan ajar lembar kepada siswa, instrumen evaluasi, dan lain-lain. Microsoft PowerPoint memberikan kemudahan bagi guru untuk membuat bahan presentasi yang baik yang dapat memperjelas penyajian suatu materi pelajaran. Dengan PowerPoint dimudahkan untuk menyajikan bahan presentasi berupa objek teks atau termasuk rumus-rumus matematika, grafik, video, suara, dan objek-objek lainnya. Program animasi dalam PowerPoint juga sangat bermanfaat bagi proses pembelajaran matematika, misalnya dalam geometri. Microsoft Excel merupakan sebuah program aplikasi lembar kerja spreadsheet yang memiliki fitur kalkulasi dan pembuatan grafik. Microsoft Excel menyediakan banyak formula yang terkait dengan matematika sekolah, seperti aljabar, trigonometri, ilmu bilangan, matriks, statistik, dan lain-lain. Microsoft Excel akan berguna sebagai alat bantu untuk menjelaskan konsep atau pemecahan masalah. Sebagai contoh, di SMA dipelajari metode-metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, yaitu metode eliminasi, substitusi, dan pengulangan matriks. Untuk sistem persamaan linear dengan dua variabel, penggunaan ketiga metode tidak mengalami kendala. Tetapi untuk sistem persamaan linear dengan tiga variabel atau lebih, penggunaan matriks akan menimbulkan kesulitan dalam menghitung inverse matriks. Dengan bantuan Microsoft Excel, kesulitan perhitungan dapat diatasi. Selain Microsoft Office, software yang berguna untuk pelajaran matematika adalah Apply, MATLAB, GeoGebra, SPSS, dan yang lainnya. Apply memiliki keunggulan untuk matematika sendiri. Dengan MATLAB mempunyai keunggulan numerik. GeoGebra berguna untuk geometri dan aljabar, dan SPSS lebih sesuai untuk statistik. Apply dapat digunakan sebagai media untuk menjelaskan banyak topik dalam matematika sekolah, seperti menyelesaikan persamaan kuadrat, polinom, sistem persamaan linear, untuk menghitung dengan matriks, deret, dan masih banyak lagi. Apply dapat digunakan untuk membuat grafik fungsi dalam ruang 2 atau 3 dimensi yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Juga dapat dibuat animasi. Fasilitas ini akan dapat membantu siswa memahami konsep matematika yang diajarkan. Software MATLAB kurang lebih dapat memiliki fungsi yang sama sebagai media pembelajaran matematika sekolah. Software SPSS dapat membantu siswa memahami konsep-konsep statistika. Sebagai contoh, anggap siswa diberikan 3 kelompok data X, Y, dan Z sebagai berikut. X 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan data Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan data Z 1, 2, 3, 5 dapat menghitung rata-rata dan mediannya, yakni rata-rata dari data X adalah 4, rata-rata data Y 3,12, rata-rata data Z
7 dan mediannya 4 dan mediannya data X yaitu 4, data Y 3, data Z 4. Siswa akan kesulitan untuk mengetahui hubungan antara rata-rata dan median suatu kelompok data tanpa visualisasi. Dengan bantuan SPSS, kepada siswa dapat dikumpulkan di program masing-masing. Komputer memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan yang pertama yaitu linear control, special needs, record keeping, information management, diverse experience. Kelemahannya copyright, high expectation, limited range of object, controlled environment, lack of social interaction, dan yang terakhir yaitu Rayleigh effect.